Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas urutan dari tanda-tanda kiamat secara ringkas namun mendalam. Pembahasan ini penting agar kita dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya menghadapi akhir zaman. Pertama, munculnya Dajjal. Tanda-tanda kiamat dimulai dengan kemunculan Dajjal. Tidak ada satupun nabi yang tidak memperingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal. Karena fitnah ini sangat luar biasa. Dajjal akan mengaku sebagai nabi, kemudian sebagai Tuhan, dan banyak manusia yang menjadi pengikutnya, terutama kaum wanita. Sebelum kedatangan Dajjal, akan ada 3 tahun kekeringan berturut-turut yang membuat manusia kelaparan. Pada tahun ketiga, langit dan bumi sepenuhnya ditahan dari hujan dan tumbuhan, hingga semuanya kering kerontang. Di mana di tengah kesulitan ini, Dajjal muncul dan menawarkan kemakmuran bagi mereka yang mau mengikutinya, membuat banyak orang tergoda dan kufur kepada Allah. Dajjal digambarkan memiliki ciri fisik yang sangat khas. Matanya buta sebelah, dengan mata yang satunya menonjol seperti anggur yang bengkak. Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa di dahinya tertulis kata kafir yang dapat dibaca oleh setiap kaum mukmin. Baik yang bisa membaca maupun yang tidak, penampilan fisik Dajjal yang menyeramkan ini menjadi salah satu tanda yang dapat dikenali oleh umat Islam. Fitnah yang dibawa oleh Dajjal tidaklah main-main. Dajjal akan mengaku sebagai nabi, kemudian mengaku sebagai Tuhan, dengan kekuatan yang diberikan sementara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian. Dajjal mampu melakukan berbagai keajaiban yang menyesatkan. Bisa-bisa menurunkan hujan, menghidupkan tanaman di tanah yang tandus, bahkan membangkitkan orang yang telah mati, yang sebenarnya adalah setan yang menyerupai orang mati tersebut. Kemampuan Dajjal dalam melakukan hal-hal ini akan membuat banyak orang tertipu dan menganggapnya sebagai Tuhan. Dalam kondisi manusia yang kelaparan dan kehausan akibat 3 tahun kekeringan, tawaran Dajjal untuk memberikan kemakmuran akan sangat menggoda. Dajjal akan mengatakan kepada orang-orang bahwa jika mereka beriman kepadanya, dia akan menyuburkan tanah mereka, menggembukkan hewan-hewan mereka, dan memberikan harta yang melimpah. Dan pada saat yang sama, orang-orang yang menolak untuk beriman kepadanya akan mengalami kelaparan dan kesengsaraan. Rasulullah SAW memberikan kita beberapa cara untuk berlindung dari fitnah Dajjal. Salah satunya adalah dengan membaca dan menghafal 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Yang kedua, kedatangan Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi dan tugas pertama beliau adalah membunuh sang Dajjal. Selama 40 tahun, Nabi Isa akan memimpin umat manusia dan menjalankan hukum-hukum Islam. Beliau akan menghancurkan babi, mematahkan salib, dan mengajak ahli kitab masuk Islam. Pada masa Isa alaihissalam, bumi akan kembali diberkahi dengan kemakmuran dan keadilan. Nabi Isa akan turun di Menara Putih di Damaskus, Syria. Beliau akan mengenakan 2 helai pakaian yang dicelup dengan warna kuning. Dalam hadis disebutkan bahwa saat beliau turun, kedua tangannya akan bersandar pada sayap malaikat. Tempat turunnya Nabi Isa ini menjadi simbol penting, menandakan bahwa beliau datang dengan misi ilahi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi. Tugas pertama yang dijalani Nabi Isa setelah turun ke bumi adalah membunuh Dajjal. Dajjal yang telah menyebarkan fitnah dan menyesatkan banyak orang akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam di dekat pintu gerbang Lut, sebuah kota di Palestina. Peristiwa ini akan menjadi akhir dari fitnah Dajjal dan permulaan dari era baru yang dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Benteng yang dibangun oleh Zulkarnain
untuk menahan Ya'juj dan Ma'juj akan runtuh dan dua kaum besar ini akan keluar. Mereka sangat banyak. Satu di antara kita adalah 999 dari mereka. Ya'juj dan Ma'juj akan menghancurkan dan membantai manusia di bumi. Bahkan merasa telah menguasai langit. Namun, Allah akan mengirimkan ulat kecil yang masuk ke tengkuk mereka dan membunuh mereka semua. Burung-burung besar akan mengangkat jasad mereka dan membersihkan bumi. Dalam Al-Quran, kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 94-98 yang menceritakan tentang Zulkarnain, seorang raja yang adil dan kuat. Ketika ia sampai di antara dua gunung, dia menemukan satu kaum yang hampir tidak mengerti perkataan manusia. Mereka meminta Zulkarnain untuk membangun dinding penghalang untuk melindungi mereka dari Ya'juj dan Ma'juj yang selalu merusak dan menyebabkan kerusakan besar. Zulkarnain kemudian membangun dinding yang sangat kuat dari besi dan tembaga untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Namun, ia memperingatkan bahwa ketika janji Allah tiba, dinding itu akan runtuh dan Ya'juj dan Ma'juj akan keluar. Ya'juj dan Ma'juj digambarkan sebagai makhluk yang sangat banyak jumlahnya dan memiliki sifat yang sangat destruktif. Dalam hadis disebutkan bahwa mereka akan mengalir dari segala tempat yang tinggi, merusak segala sesuatu yang ada di jalan mereka. Mereka tidak dapat dilawan atau dibunuh oleh manusia karena jumlah mereka sangatlah besar. Setiap hari mereka berusaha menggali dinding penghalang yang dibangun oleh Zulkarnain. Dan ketika hampir berhasil, mereka selalu berkata, "Besok kita akan melanjutkannya." Namun keesokan harinya, dinding itu kembali seperti semula hingga waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Ketika dinding penghalang akhirnya runtuh, Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dengan membawa kehancuran besar. Mereka akan menyerbu seluruh negeri, menghancurkan tanaman, membantai manusia, dan menimbulkan kerusakan di mana-mana. Mereka digambarkan sebagai kaum yang sangat ganas dan kejam, yang tidak memiliki belas kasihan terhadap siapapun. Kerusakan mereka akan sangat meluas, sehingga tidak ada tempat yang aman dari serangan mereka. Yang keempat, 3 gempa bumi besar. Gempa bumi adalah salah satu tanda-tanda akhir zaman yang disebutkan dalam berbagai hadis Nabi Muhammad. Dalam eskatologi Islam, 3 gempa bumi besar akan terjadi sebagai tanda mendekatnya hari kiamat. Gempa-gempa ini mengguncang dunia secara besar-besaran, mengubah landscape bumi dan menyebabkan kepanikan serta kehancuran di berbagai tempat. Ketika gempa bumi ini disebut akan terjadi di wilayah timur, barat, dan di Jazirah Arab. Gempa bumi di timur. Gempa bumi pertama akan terjadi di wilayah timur. Gempa ini akan menghancurkan negara-negara dan meruntuhkan bangunan-bangunan yang kokoh. Penduduk di wilayah timur akan merasakan getaran dahsyat yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Akibat dari gempa ini, banyak orang yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian mereka. Tidak hanya itu, gempa ini juga menimbulkan kepanikan dan ketakutan yang meluas. Banyak orang yang berusaha mencari perlindungan dan keselamatan. Gempa bumi di barat. Gempa bumi kedua akan mengguncang wilayah barat, sama seperti gempa bumi di timur. Gempa ini juga akan menyebabkan kehancuran besar. Negara-negara di barat akan mengalami kerusakan parah pada infrastruktur, termasuk bangunan-bangunan, jalan-jalan, dan fasilitas umum lainnya. Gempa ini memicu tsunami dan bencana alam lainnya yang semakin memperburuk situasi. Penduduk di wilayah barat akan mengalami krisis besar, menghadapi kekurangan makanan, air bersih, dan kebutuhan dasar lainnya. Gempa bumi di Jazirah Arab. Gempa bumi ketiga akan terjadi di Jazirah Arab, pusat dunia Islam. Gempa ini akan menjadi tanda besar yang sangat mengejutkan bagi umat muslim di seluruh dunia. Arab yang merupakan tempat lahirnya Islam dan rumah bagi situs-situs suci seperti Mekah dan Madinah akan mengalami guncangan hebat. Banyak bangunan termasuk yang bersejarah dan bernilai spiritual tinggi akan runtuh dan mengalami kerusakan parah. Penduduk Jazirah Arab akan menghadapi situasi darurat dengan banyak korban jiwa
dan kerugian materi yang sangat besar. Gempa bumi di Jazirah Arab akan menjadi peringatan keras bagi umat muslim untuk memperkuat iman dan takwa mereka. Ini adalah tanda bahwa akhir zaman semakin dekat dan bahwa umat manusia harus bersiap-siap menghadapi hari kiamat. Yang kelima, kemunculan dukhon atau asap tebal. Allah akan mengirimkan dukhon, yaitu asap tebal yang menutupi seluruh bumi, masuk ke dalam rumah-rumah dan gua-gua. Fenomena ini adalah salah satu tanda besar dari hari kiamat yang dijelaskan dalam berbagai hadis dan literatur Islam. Asap tebal ini menyebabkan banyak orang mati karena menghirupnya, sementara mereka yang selamat akan merasakan penderitaan yang luar biasa. Bagi mereka yang terselamatkan dari asap ini, mereka akan diberikan kesempatan untuk sadar dan bertaubat kepada Allah. Asap ini berfungsi sebagai peringatan terakhir bagi manusia agar segera bertaubat sebelum pintu taubat ditutup selama-lamanya. Setelah peristiwa ini terjadi, tidak akan ada lagi kesempatan bagi mereka yang belum bertaubat untuk kembali ke jalan yang benar. Dukhon menjadi tanda jelas bahwa waktu semakin dekat untuk datangnya hari kiamat. Dan ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah yang memberikan peringatan terakhir pada manusia. Yang keenam, matahari terbit dari barat. Pada suatu malam yang sangat dingin, semua manusia berada dalam keadaan tidur. Keesokan paginya, mereka terbangun untuk menyaksikan peristiwa yang menggemparkan dan menakutkan. Matahari terbit dari arah barat. Kejadian ini merupakan salah satu tanda besar hari kiamat yang disebutkan dalam berbagai hadis dan literatur Islam. Matahari yang terbit dari barat menandakan bahwa pintu taubat telah tertutup, menandai akhir dari kesempatan manusia untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Peristiwa ini memiliki dampak yang mendalam pada semua manusia. Orang-orang beriman yang melaksanakan sholat subuh pada pagi itu, meskipun mereka menyadari bahwa tanda besar hari kiamat telah muncul, menunjukkan keteguhan dan kesetiaan mereka terhadap Allah. Mereka memahami bahwa kewajiban beribadah tidak berhenti meskipun dunia berada dalam keadaan yang mengerikan. Sholat subuh yang mereka lakukan merupakan simbol keyakinan dan keimanan yang mendalam kepada Allah. Di sisi lain, orang-orang kafir dan munafik terlelap tidur, tidak menyadari atau memilih untuk mengabaikan peristiwa besar yang sedang terjadi. Ketika matahari terbit dari barat, iman seseorang tidak lagi bermanfaat jika mereka belum beriman sebelumnya dan belum beramal soleh. Hal ini menunjukkan bahwa setelah munculnya tanda besar ini, kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri telah berakhir. Iman dan amal soleh yang baru dilakukan setelah peristiwa ini tidak akan diterima karena pintu taubat telah tertutup. Yang ketujuh, kemunculan binatang dabbah. Salah satu tanda besar yang akan muncul menjelang hari kiamat adalah kemunculan dabbah. Dalam literatur Islam, dabbah digambarkan sebagai makhluk yang sangat besar dan menakutkan, dengan peran yang sangat penting dalam menandai akhir zaman. Binatang ini akan muncul membawa dua benda yang sangat bersejarah dan memiliki makna spiritual yang mendalam, yaitu tongkat Nabi Musa dan stempel Nabi Sulaiman. Tongkat Nabi Musa adalah simbol kekuasaan dan mukjizat. Dalam kisah Al-Quran, tongkat ini digunakan oleh Nabi Musa untuk melakukan berbagai mukjizat atas izin Allah, seperti membelah lautan dan mengeluarkan air dari batu. Ketika dabbah muncul, tongkat ini akan digunakan untuk memukul orang-orang kafir. Pukulan ini bukanlah pukulan fisik biasa, tetapi merupakan tanda dari Allah yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang ingkar terhadapnya. Pukulan ini akan membuat jelas siapa saja yang tidak beriman dan tidak taat kepada Allah. Kemudian, stempel Nabi Sulaiman. Di sisi lain, simbol kebijaksanaan dan kekuasaan yang dianugerahkan kepada Nabi Sulaiman. Stempel ini akan digunakan oleh dabbah untuk menandai orang-orang beriman. Dengan stempel ini, dabbah akan menandai dahi orang-orang yang setia dan taat kepada Allah. Tanda ini akan menjadi bukti yang jelas dan nyata tentang siapa saja yang benar dan yang menjalankan perintah Allah dalam kehidupannya. Yang kedelapan, diangkatnya Al-Quran. Salah satu tanda besar menjelang hari kiamat adalah diangkatnya Al-Quran dari bumi. Peristiwa ini
akan menandai hilangnya pedoman utama umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Ketika Al-Quran diangkat, Islam hanya akan tinggal nama, dan syariat Islam yang selama ini menjadi pegangan hidup umat muslim akan hilang dari ingatan manusia. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam, berisi petunjuk dan hukum Allah yang harus diikuti oleh umat muslim. Ketika Al-Quran diangkat, tidak akan ada lagi yang mengenal syariat Islam. Semua ajaran, perintah, dan larangan yang terkandung di dalamnya akan hilang dari ingatan manusia. Hal ini berarti tidak akan ada lagi orang yang melaksanakan sholat, membayar zakat, berpuasa, ataupun menunaikan ibadah haji. Ibadah-ibadah yang selama ini menjadi pilar utama dalam kehidupan seorang muslim akan lenyap dari praktik sehari-hari. Dengan hilangnya Al-Quran, masjid yang biasanya ramai dengan aktivitas ibadah akan menjadi sepi. Tempat-tempat yang biasa digunakan untuk mengajarkan Al-Quran dan hadis akan kosong. Dan para ulama serta pengajar agama tidak lagi memiliki bahan ajar yang bisa disampaikan kepada murid-murid mereka. Generasi baru akan tumbuh tanpa mengenal ajaran dasar Islam. Dan dengan demikian, kehidupan beragama akan mengalami kemunduran yang sangat drastis. Yang kesembilan, api yang menggiring manusia. Salah satu tanda besar menjelang hari kiamat adalah munculnya api yang menggiring umat manusia dari berbagai penjuru bumi menuju tempat berkumpul di Syam. Peristiwa ini merupakan salah satu fenomena luar biasa yang disebutkan dalam berbagai literatur Islam dan hadis Nabi Muhammad. Api ini bukan api biasa, melainkan suatu tanda dari Allah yang memiliki kekuatan dan tujuan tertentu dalam menggiring manusia ke satu tempat yang telah ditentukan. Api ini akan muncul dari daerah Yaman, sebuah wilayah yang terletak di bagian selatan Jazirah Arab. Dari Yaman, api ini akan mulai bergerak perlahan, namun pasti, menuju arah utara ke wilayah Syam. Api tersebut akan menggiring manusia sepanjang perjalanan, dengan cara yang tidak biasa. Pergerakan api ini tidak bisa dihindari atau dilawan. Ia memiliki kekuatan yang membuat manusia baik yang beriman maupun yang kafir tidak punya pilihan selain mengikuti arah yang ditentukan oleh api tersebut. Setiap orang tanpa terkecuali akan digiring oleh api ini menuju tempat berkumpul yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di wilayah Syam. 10. Tiupan sangkakala. Salah satu tanda besar datangnya hari kiamat adalah tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Peristiwa ini menandai akhir dari segala sesuatu yang ada di muka bumi dan di langit, mengakhiri kehidupan seluruh makhluk dan membawa kehancuran total pada alam semesta. Tiupan sangkakala adalah momen yang sangat dahsyat dan mengerikan, di mana segala sesuatu yang telah diciptakan akan lenyap dalam sekejap. Malaikat Israfil adalah salah satu dari 4 malaikat utama dalam Islam yang memiliki tugas khusus untuk meniup sangkakala pada hari kiamat. Tiupan sangkakala ini akan dilakukan dalam 2 tahap. Pertama, tiupan yang menyebabkan kematian, dan yang kedua, tiupan yang membangkitkan seluruh makhluk untuk menghadapi pengadilan akhirat. Setelah tiupan yang kedua, tiupan ini akan membangkitkan kembali semua makhluk yang telah mati untuk menghadapi pengadilan akhirat. Semua manusia, jin, dan makhluk lainnya akan dibangkitkan dari kematian mereka dan dikumpulkan di padang mahsyar, tempat di mana mereka akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat ini, setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan mereka selama hidup di dunia. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.